Sobat Hidroponik. Saat ini kami berada di Hidroponik Center Palembang. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang penerapan dan pengelolaan hidroponik. Sekarang kami berada di Hidroponik Center Palembang. Nah, dengan pemateri, kalau boleh tahu siapa namanya, Pak? Kenalkan, nama saya Zulehawati, dipanggil Pak Leha. Di sini saya sebagai pengurus kupon sekaligus bagian penjualannya. Kalau boleh tahu, Kak, Hidroponik Center ini dibangunnya kapan, Kak? Hidroponik Center Palembang ini berdiri dari 2011. Awal-awal itu kayak baru ngadain pelatihan sama pembuatan instalasi. Lalu fokus ke sayurnya itu dari 2018. Kalau boleh tahu jenis sistem hidroponik yang digunakan di Hidroponik Center ini sistem apa aja, Kak? Sistemnya ada dua, sistem FT sama sistem DSD. Tapi maksud cuma sistem energi sama DSD, Kak? Pernah nggak, Pak, kayak membandingkan dengan sistem yang lain-lain yang Kalau pernah sih kemarin tuh pakai sistem rakit apung. Nah, kalau rakit apung itu dia lebih boros nutrisi pertama, terus kedua kalau misalnya kena hujan biasanya langsung habis nutrisinya. Tuh, jadi lebih kan kalau pakai rakit apung tuh juga ada space yang besar ya untuk lahannya. Kalau di sini kasih lahan jadi lebih pakai sistem DSP sama SPW biar dapat banyak gitu. Terus ya, tanaman yang paling banyak ditanam di sini tanaman apa aja, Pak? Yang biasanya paling banyak minyaknya tuh pakcoy, selada, sama kailan. Yang keseluruhannya ada berapa tanaman? Kalau seluruhnya ada 10, ada 10 Pernah nyoba nanam tanaman lain nggak, Pak, selain dari 10 tanaman ini? Pernah kemarin itu nanam pagoda juga, terus kale, tapi peminatnya kurang. Jadi kami nanam yang biasanya diminat itu. Jadi target penanaman ini ke minat yang ada bakalan beli. Kalau boleh tahu ini hidroponik ini cara penyemaiannya, perawatannya hingga panennya itu gimana, Kak? Kalau semuanya kayak biasa sih, pakai rock wool medianya, terus dibasahin, terus dilubangin, kasih benihnya, bijinya, tergantung bijinya sih. Kalau bijinya selada kayak sekok, dia kalau misalnya pakcoy itu bol. Kalau perawatannya gimana, Kak? Perawatannya kalau masih dinampan dia disiram pakai air biasa dulu, terus kalau misalnya udah seumur semingguan dia baru dipindah ke pipa isolasi. Nah, di pipa isolasi itu baru dikasih pupuk ya lewat ada di tadi itu. Terus perawatannya paling dicek setiap hari itu ngecekin hamanya, terus kalau misalnya hujan dia ngecek nutrisinya, pH gitu. Hama yang paling sering ditemui itu hama apa, Kak? Kalau hama biasanya hama kutu hijau itu, terus spider mite, banyak sih, ulat juga, kumbang-kumbang itu. Kalau penyakitnya itu ada kayak jamur atau virus yang kena. Kalau di selada biasanya ada itu kayak namanya mata kodokan gitu kan. Dia kayak bentek mutung tengah-tengah kayak gini. Sikok tapi dia bisa nyebar banyak-banyak. Itu ini karena apa? Kalau misalnya ada sikok kan tiap hari kami cek. Kalau misalnya ada sikok itu biasanya dipotek daunnya kalau dia tidak nyebar. Kalau misalnya ada banyak paling udah panen baik. Dia soalnya cepat nyebarnya. Itu dalam sehari berapa kali bisa, Pak? Biasanya kalau misalnya udah ada sikok kedingok tiap pagi sampai sore dicek. Tapi kalau misalnya belum ada di dingok paling sehari. Kalau gagal panen itu sering nggak, Pak, dapat ruginya gitu? Kalau gagal panen sih tidak sesering itu sih, cuman ada guys. Paling nggak dipaksa gitu. Kalau untuk suhu udara yang paling efektif untuk tanaman ini suhunya berapa derajat? 28, 29, 30 gitu, sekitaran itu. Jadi kalau lebih dari itu tanamannya bakal Harus kayak stagnasi dia lagi dulu. Adik kalau misalnya udah agak mendung dia tuh ini deh sama matahari. kalau pH-nya berapa, Kak?
Kalau pH normalnya itu dari 5,6 sampai 6,6. Kan di sini apalagi abang ini kan panas Kak, apalagi di bawah ini ada sela, jadi makin panas. Ini ngaruh gak sih Kak ke tanaman gitu, dia lain atau gimana? Suka ngaruh ke airnya juga jadi panas juga Iya, airnya. ngaruh juga. Tapi biasanya kalau kayak Thailand ini dia nggak terlalu ini sih, karena batangnya kan keras kan, jadi dia nggak layu. Kalau paling selada gitu. Kalau yang sering layu ngaruh juga sih. Nutrisi paling jadi Thailand ini ngaruh ke nutrisi. Lebih banyak itu atau Lebih banyak. tanaman yang paling rentan mati karena suhu itu tanaman apa Kak? Selada kalau masalah itu selada. Pernah nggak Kak, kadang kalau mati langsung kan jadi otomatis airnya ini mati. Itu gimana cara ngatasin? Paling disiram kalau misalnya masih kami belum nekor kan sekali hari itu ya itu siram paling kami nyiramnya kalau misalnya cuaca panas sejak sekali kalau misalnya kayak mendung-mendung itu paling 3 kali disiram. Tapi mati lampu di sini jarang sih, kalau mati tidak perlu lama paling jarang. Berapa Kak kisaran jual sayuran dari sini? Kalau uang di sini itu 10.000 rata-rata kalau sayur itu 10.000 cuma beda timbangannya kayak yang masuk ke Superindo itu 11.000 dia pakai. Kilonya juga 30-an tadi. Kalau kepekatan nutrisinya itu berapa Pak? Kata nutrisinya tergantung jenisnya. Kalau selada itu dia paling tinggi 600. Kalau misalnya kayak sawi-sawi, bayam itu 600-800 paling tinggi. Nah kalau kayak Thailand itu 1.000 bisa dia nutrisinya. Kalau tidak 1.000 udah penuh. Itu kan di larutan ini ada azolat, itu harus tidak ke larutan itu. Kalau kebanyakan ya, maka kalau misalnya kebanyakan dikasih makan ikan. Tapi memang kami budidayain sih terus ikan itu. Memang sengaja ditaruh. Tapi kalau misalnya banyak ya. Biasanya kalau sekali produksi itu berapa? Pas tanaman ini kali panen. Karena yang paling banyak itu satu selada dia yang dua itu paling 20 kali panen. Kalau kayak bayam ini paling 5 kilo. Dikit dia kali panen. Karena kan macam-macam kan nanamnya tidak suka. Itu saja wawancara dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Usaha ini sudah dirintis sejak tahun 2011 dengan diawali dari kegiatan pelatihan hingga akhirnya berkembang menjadi budidaya dan membuka kemitraan secara mandiri. Sejak tahun 2018, berbagai sayuran mulai dibudidayakan seperti bayam Brazil, kailan, pakcoy, dan selada. Sistem yang digunakan dalam budidaya ini adalah DFT dan NFT dengan 2 lokasi cabang utama yaitu di Banyuasin dan Kenten. Hasil panen seperti pakcoy dan kailan dipasarkan ke supermarket. Salah satunya yaitu Superindo dengan harga jual berkisar antara 30.000 per kilogram. Dalam proses pertumbuhan tanaman, digunakan pupuk AB mix dengan kadar nutrisi antara 300 hingga 800 ppm dengan menyesuaikan tahap pertumbuhan tanaman. Dari berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan, kangkung menjadi tanaman yang paling cepat dipanen. Sedangkan selada dan kailan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sistem NFT menjadi metode yang paling sering digunakan karena dinilai lebih efisien. Proses panen umumnya dilakukan 1 kali, namun pada kondisi tertentu bisa dilakukan secara bertahap hingga 3 kali panen. Dalam proses budidaya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti serangan hama pada tanaman pakcoy. Untuk mengatasinya, digunakan pestisida nabati yang berasal dari kulit bawang dan diaplikasikan sekitar 1 minggu sebelum panen. Selain itu, tanaman selada juga cukup sensitif terhadap nutrisi dan kondisi cuaca. Suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman hidroponik di tempat ini berkisar antara 29 derajat Celcius. Namun kegagalan panen juga pernah terjadi, misalnya akibat pompa air yang mati sehingga tanaman tidak dapat mendapatkan nutrisi dan akhirnya mati. Gangguan dari hewan seperti tikus juga menjadi salah satu tantangan dalam hidroponik ini.
Dalam satu kali panen, hasil yang diperoleh berkisar antara 10 hingga 20 kg. Jumlah ini bisa berbeda tergantung pada tingkat seragaman tanaman yang ditanam. Semakin seragam pertumbuhan tanaman, maka hasil panen juga semakin optimal. Untuk menjaga kualitas pertumbuhan tanaman, pH larutan nutrisi dijaga pada kisaran 5,6 hingga 6,6. Jika pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka dilakukan penyesuaian menggunakan larutan pH up dan pH down. Selain itu, bibit tanaman biasanya dipindahkan ke sistem hidroponik setelah berumur kisaran 1 minggu agar pertumbuhannya lebih optimal. Dari wawancara ini, kita dapat mengetahui bahwa budidaya hidroponik memerlukan perhatian yang detail, mulai dari pelarutan nutrisi, suhu, pH, hingga pengendalian hama dan perawatan alat. Meskipun terdapat berbagai tantangan, usaha hidroponik tetap memiliki peluang yang besar karena menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai jual yang baik. Sumpah Septamat.